welcome back with me, Eva. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pronunciation. Oke, what's that? So, without any further ado, let's check it out. Nah, kali ini aku akan menyampaikan tentang cara pengucapan verb 2 dalam bahasa Inggris. Nah, verb 2 itu di dalam bahasa Inggris kan ada yang regular, ada juga yang irregular. Yang regular biasanya diakhiri dengan ed. Nah, untuk yang irregular itu acak atau nggak beraturan ya. Ada juga yang verb 1 sama verb 3-nya sama, ada juga yang verb 2 dan verb 3-nya sama, atau ketiganya sama. Di sini kita akan fokus ke verb 2-nya saja. Gimana sih cara mengucapkan beberapa verb 2 yang akan aku jelasin nanti? Oke, akan ada 10 kata atau verb 2, atau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya dengan past form, yang itu juga dia mempunyai cara pengucapan tersendiri, yang pastinya berbeda dengan bentuk verb satunya. Nah, fungsi dari past form adalah untuk menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Kenapa kok kita harus menggunakan when? Kenapa bukan go? Nah, itu ada aturan yang tersendiri. Contoh kalimatnya, yesterday I went to school. Kemarin saya pergi ke sekolah. Nah, itu adalah kejadian di masa lampau yang harusnya menggunakan when, bukan go. So, please remember. Tapi yang akan kita bahas di video ini adalah gimana cara pengucapan verb 2. Dan antara American dan British memiliki perbedaan, yaitu perbedaan penulisan dan juga pronunciation ya pastinya. Oke, without any further ado, langsung aja. Yang pertama, burn. Burn. To burn. Itu adalah bentuk to infinitive-nya atau to verb 1. Atau bisa diartikan membakar. Untuk bentuk verb 2-nya atau past form-nya di dalam British, dia adalah burn. Dan bentuk American, dia dituliskan dengan burned yang berakhiran ed. Nah, untuk contoh kalimatnya, she burns the corn on the fireplace. Yang kedua adalah creep, bisa diartikan merangkak. Nah, di dalam bentuk UK-nya, dia disebutkan dengan crept. Crept, dan untuk American, dia dibaca creeped. Creep. Dan contohnya adalah the monster crept on the ground and I was scared to see it. Oke, yang ketiga adalah dive atau bisa diartikan dengan menyelam. Untuk Britishnya adalah dive dan American dove. Oke. Untuk contoh kalimatnya adalah she dived into the sea, the deep sea. She dove into the deep sea atau she dived into the deep sea. Yang keempat ada dream. Dream artinya bermimpi. Nah, di dalam UK kita menyebutkan dengan dreamed. Dreamed. Dan untuk American, dreamed. Dreamed. Ada perbedaan di situ. Di akhir suaranya untuk UK diakhiri dengan t, dan American dengan contoh kalimatnya adalah I never dreamed of being a teacher before. Selanjutnya adalah grind, bisa diartikan menumbuk. Untuk UK dituliskan dengan ground, dan untuk American dia adalah grinded. Grinded, tinggal menambahkan ed di akhirnya. Oke, untuk contoh kalimatnya adalah I ground or I grinded the chili before I put into the dish. Yang artinya adalah saya menumbuk atau mengulek cabenya dulu sebelum dicampurkan ke dalam makanan. Yang selanjutnya adalah kneel. Kneel, it means berlutut ya. Ada perbedaan di antara British dan American. Di British kita mengucapkan dengan cara knelt, dan untuk American dia diucapkan dengan kneel. Knelt, clearly penulisannya itu berbeda. Knelt and kneel, oke? Contoh kalimatnya adalah he knelt or he kneeled to ask for apologize and it was so traumatic. Dia berlutut untuk meminta maaf dan kejadian itu sangat dramatis. Yang selanjutnya adalah lean. Bisa diartikan memindahkan tubuh kita dari posisi vertikal atau bersandar. Dalam bentuk British dia dituliskan dan diucapkan dengan land. Dan di American adalah leaned. Contohnya, she is tired and she leaned her body on the wall. Kata yang selanjutnya adalah leap. Leap diartikan melompat-lompat. Di British dituliskan dengan leapt, dan di dalam bentuk American adalah leaped. Seperti bentuk-bentuk yang sebelumnya. Di UK diakhiri dengan t, dan
US diakhiri dengan d. Contohnya, the participant leapt or leaped on the air. Learn atau artinya adalah belajar. Nah, dalam bentuk British, dia dituliskan dan diucapkan dengan learned, dan di dalam American, learned. Sama seperti bentuk-bentuk sebelumnya. Contohnya adalah, yesterday I learned about mathematics. Yesterday I learned about mathematics. Kata yang terakhir adalah plead. Bisa berarti mencari perkara atau membela dan juga membuat dalih. Dia bukan dibedakan di dalam British dan American, tapi correct dan incorrect. Untuk correctnya secara official atau secara resmi yaitu pleaded. Dan yang satunya adalah pled. Officially, it's incorrect, but it's common in use too. Contoh kalimatnya adalah, she pleaded her mom to get her holiday. Oke, itu tadi beberapa past forms atau 10 past forms dan cara pengucapannya serta cara penggunaannya di dalam bahasa Inggris. So guys, let's practice them all into a correct context. Thank you so much for watching this video. See you next time. See ya, tata! Kampung Inggris WR